Di sebuah daerah terpencil di Jawa Timur, tersembunyi sebuah kampung bernama Kampung Rawajati, yang lebih dikenal oleh masyarakat sekitar sebagai Kampung Pocong. Sebutan itu bukan sekedar julukan, melainkan peringatan. Banyak kisah menyeramkan yang berasal dari sana. Sosok pocong yang melompat-lompat di kebun bambu, suara tangisan misterius di malam hari, hingga penampakan yang sering mengganggu para pelancong. Dani, seorang jurnalis muda yang bekerja untuk majalah misteri, merasa terpanggil untuk menyelidiki cerita ini. Dengan semangat membuktikan kebenaran, ia mengajak sahabatnya, Arif, untuk ikut. Meski awalnya enggan, Arif akhirnya setuju dengan syarat mereka tidak melakukan sesuatu yang berbahaya. Bersama peralatan lengkap seperti kamera, perekam suara, dan senter, mereka berangkat menuju kampung itu tanpa tahu bahwa pengalaman mereka akan menjadi mimpi buruk yang tak terlupakan. Perjalanan menuju Kampung Pocong cukup berat. Mereka harus melewati jalan berbatu yang gelap, dikelilingi oleh hutan lebat yang seolah menelan cahaya. Ketika mereka tiba di pintu masuk kampung menjelang senja, suasana terasa berbeda. Kampung itu sunyi, terlalu sunyi. Rumah-rumah bambu berdiri di antara pepohonan yang rimbun, dan udara terasa lebih dingin dari biasanya. Warga kampung menyambut mereka dengan tatapan aneh, seolah keberadaan Dani dan Arif tidak diinginkan. Hanya Pak Karta, tetua kampung, yang berbicara dengan mereka. "Kalian datang untuk apa?" tanya dengan nada yang serius. "Kami ingin mencari tahu tentang cerita pocong yang sering dibicarakan di sini, Pak," jawab Dani dengan percaya diri. Pak Karta menghela napas panjang. "Saya tidak bisa melarang kalian, tapi ingat, jangan sembarangan bertindak. Ada tempat-tempat yang tidak boleh diganggu, dan ada aturan yang harus kalian patuhi." Arif merasa tidak nyaman dengan peringatan itu. Ia sudah merasa ada sesuatu yang salah. Tetapi Dani tetap bersikeras untuk melanjutkan rencana mereka. Setelah makan malam, Dani dan Arif mulai eksplorasi malam mereka. Lokasi pertama adalah kebun bambu di pinggiran desa, tempat yang konon menjadi pusat aktivitas pocong. Dengan kamera dan senter, mereka berjalan menyusuri jalan setapak menuju kebun. Saat mereka tiba, suasana di kebun bambu sangat mencekam. Pohon-pohon bambu bergoyang pelan diterpa angin, menghasilkan suara gesekan yang membuat bulu kuduk meremang. "Tuh, katanya di sini sering ada pocong." Setelah beberapa menit berlalu, tanpa ada kejadian apapun, Dani mulai merasa kecewa, tetapi Arif terlihat semakin gelisah. "Dan kita balik aja ya, gue gak enak badan nih," bisik Arif. Belum sempat Dani menjawab, terdengar suara langkah berat dari belakang mereka. Langkah itu teratur, seolah seorang sedang mengikuti. Mereka spontan berhenti dan menoleh, tetapi tidak ada apa-apa di sana. Kemudian suara itu muncul lagi. Kali ini disertai suara seperti kain yang diseret di tanah.
Dani mengarahkan kamera ke sumber suara, sementara Arif menyalakan senter. Tiba-tiba, di antara pohon-pohon bambu, muncul sosok putih yang melompat pelan mendekati mereka. Itu pocong. Arif gemetar, hampir menangis ketakutan. Sosok itu tidak bergerak selama beberapa detik, lalu melompat dengan cepat ke arah mereka. Dani dan Arif langsung berlari, meninggalkan peralatan perekam mereka yang terjatuh di jalan. Setelah kembali ke rumah Pak Karta, Dani masih belum puas. Ia merasa pengalaman di kebun bambu tadi belum cukup untuk bahan liputan. Arif yang sudah ketakutan setengah mati memohon agar Dani berhenti. Namun Dani memutuskan untuk pergi ke lokasi lain, ialah ke pemakaman desa. Ia berjanji kepada Arif, kita tidak akan lama di pemakaman itu. Dengan perasaan berat, Arif akhirnya ikut. Pemakaman itu terletak di ujung kampung, dikelilingi oleh pohon besar yang menjulang tinggi. Ketika mereka tiba, suasana semakin mencekam. Udara terasa lebih dingin dan bau anyir menusuk hidung mereka. Ini ide buruk banget. Gumam Arif menggenggam senter dengan tangan gemetar. Dani tidak peduli. Ia sibuk merekam setiap sudut pemakaman, berharap menemukan sesuatu. Namun, tiba-tiba terdengar suara anak kecil tertawa dari arah salah satu makam. Mereka spontan menoleh, dan di sana mereka melihat sosok pocong duduk di atas salah satu nisan. Wajahnya tidak terlihat jelas, namun kain putihnya berlumuran tanah dan darah. Sosok itu berdiri perlahan, lalu mulai melompat ke arah mereka dengan kecepatan yang mengerikan. Dani dan Arif kembali berlari sekuat tenaga, tapi kali ini mereka merasa seperti dikepung. Sosok-sosok pocong bermunculan dari berbagai arah, seolah menghalangi jalan keluar mereka. Mereka akhirnya berhasil kembali ke rumah Pak Karta, tetapi sesuatu terasa berbeda. Arif tampak sangat lemah, hampir tidak bisa bicara. Wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar hebat. Pak Karta hanya menggelengkan kepala. Kalian sudah diperingatkan, tapi kalian melanggar. Sekarang tanggung sendiri akibatnya, kata Pak Karta dengan nada dingin. Keesokan harinya, Dani dan Arif meninggalkan kampung itu dalam kondisi yang sangat buruk. Arif jatuh sakit begitu mereka sampai di rumah, mengalami demam tinggi dan sering mengigau tentang pocong yang mengejar mereka. Selama sebulan penuh, ia dirawat tanpa ada tanda-tanda perbaikan yang jelas. Yang lebih aneh, Dani tiba-tiba menghilang. Setelah hari itu, ia tidak pernah muncul lagi di kantor atau di rumahnya. Semua upaya untuk mencarinya gagal, seolah-olah ia lenyap tanpa jejak. Arif akhirnya pulih, tetapi ia tidak pernah bisa melupakan malam di kampung pocong. Ia meninggalkan pekerjaannya sebagai fotografer dan memilih tinggal di desa kecil
jauh dari hiruk-pikuk kota. Setiap malam, ia sering bermimpi buruk tentang Dani dan pocong-pocong yang mengejar mereka. Kampung Pocong tetap menjadi misteri yang tidak terpecahkan bagi sebagian orang. Itu hanya cerita rakyat, tetapi bagi Arif, itu adalah kenangan mengerikan yang akan terus hidup menghantuinya seumur hidup.